Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel bagi-bagi ilmu, channel bagi-bagi pengalaman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Adobe Premiere Pro. Nah, Adobe Premiere Pro ini salah satu software editing video yang paling keren. Kenapa saya bilang paling keren? Karena saya menggunakan Premiere Pro mulai versi yang masih gambarnya kuda, Premiere Pro 1.5. Bagaimana penggunaannya sih? Mari kita praktekkan. Yang pertama adalah tentunya membuka softwarenya Premiere Pro CC 2017. Nah, ini adalah halaman awal atau tampilan awal Adobe Premiere Pro CC 2017. Di sini ada recently used atau recent, ini adalah menu untuk membuka file-file yang pernah kita buat. Kemudian di sini ada new project. Nah, new project ini adalah untuk membuat project baru. Kemudian open project adalah membuka project yang pernah dibuat. Nah, sekarang karena kita akan membuat project baru, berarti kita harus pilih yang new project. Nah, pada jendela berikutnya muncul panel New Project. Nah, di sini panel New Project ada isian, nama file dan lokasi filenya. Ini untuk mempermudah dalam pencarian data editing project editing yang pernah kita buat. Nah, saya pilih lokasinya dulu, biar gampang saya nyarinya. Saya pilih di data D, select folder, kemudian diberi nama filenya. Saya ketikkan aja latihan pertama. Di sini saya tuliskan mengenal interface. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Premiere Pro CC 2017. Masih kosong, tidak ada apa-apanya, karena memang belum ada file yang kita import ke dalam panel project ini. Oke ya, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah di sini ada opsi workspace-nya. Ini adalah opsi-opsi workspace. Kalau kita klik, tata letaknya ini akan berubah. Secara otomatis akan berubah. Nah, di sini kebetulan untuk pilihan workspace-nya itu adalah workspace editing. Tapi kalau saya pilih opsi workspace effect, dia akan berubah. Klik. Nah, yang berubah adalah posisinya. Perhatikan ya, posisinya berubah. Di sini ada panel efek, lumetri, scope dan sebagainya. Di sini ada panel program. Di sini ada panel efek audio, video dan sebagainya. Kemudian di sini ada jendela project-nya dan di sini adalah timeline-nya. Nah, ini akan berubah kalau kita pilih opsi assembly. Saya klik assembly. Nah, interface-nya akan berubah juga. Nah, untuk standarnya biasanya yang sering saya rubah itu adalah editing sama opsi workspace effect. Oke, saya rubah
workspace-nya, efek, editing, klik. Oke. Nah, ini adalah interface untuk workspace editing. Saya jelaskan, ya. Yang pertama adalah efek control. Nah, ini secara default keluarnya efek control. Ini adalah tempat di mana kita akan mengontrol efek yang sudah kita berikan atau sudah kita sisipkan di panel timeline ini. Ya. Jadi nanti ini muncul kalau di timeline ini sudah ada file video, audio atau gambar, ya, nanti efek kontrol ini akan muncul. Atau saya langsung praktikkan aja biar gampang. Ya, saya pilih satu file aja ya, satu file video. Nah, untuk mengambil filenya kita gunakan file import. Nah, di sini ada beberapa gambar atau file video yang bisa kita import ke dalam Adobe Premiere Pro CC 2017. Nah, saya import satu file. Nah, secara otomatis filenya itu akan muncul di panel project. Ya, panel project. Efek kontrol ini akan aktif kalau saya drag video ini ke dalam timeline. Klik kiri, tahan, geser, lepas. Nah, kita play. Oke ya, sudah. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah efek kontrol ini aktif, kita cukup mengklik, menseleksi videonya. Ya, seleksi klik kiri. Nah, efek kontrolnya akan aktif. Tapi kalau ini kita tidak seleksi, saya contohkan, saya klik di luar ya. Videonya tidak saya seleksi, saya klik di luar, klik kiri. Nah, efek kontrolnya akan hilang. Ya karena nggak ada yang mau dikontrol, apanya mau nggak ada yang diseleksi. Iya kan? Jadi, efek kontrol ini akan aktif kalau video atau audionya itu diseleksi. Oke ya, paham ya? Oke, saya hapus dulu. Saya hapus dulu aja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di samping efek kontrol itu ada panel audio clip mixer. Jadi kalau kita klik kiri ya. Nah, akan muncul audio clip mixer. Sama seperti efek kontrol tadi, ini akan aktif kalau ada file video, audio yang kita letakkan di timeline. Saya praktekkan. Klik kiri, tahan, geser. Lepas. Oke ya. Perhatikan sekarang di sini, saya ulang ya. Klik kiri, tahan, masukkan di dalam timeline. Nah, akan muncul audio clip mixernya. Di sini ada audio 1, audio 2, audio 3. Ini adalah berhubungan dengan track yang ada di sini. A1 atau audio 1, A2, audio 2, A3, audio 3. Kita coba play ya. Nah, perhatikan di sebelah ini, di A1, karena audionya yang muncul adalah di A1, di sini muncul indikator level dari audionya. Saya play.
Nah, bisa dipahami ya? Jadi, ini adalah track audio, ini adalah track video. Jadi, track audio ini adalah sebagai kontrol audio pada track yang aktif. Ya. Nah, kemudian perhatikan di atas sendiri, paling atas, itu adalah ada L dan R. Ini akan berpengaruh kalau audio yang kita impor itu adalah audio yang stereo. Jadi ini tidak ada efek apapun kalau audio yang kita import adalah audio yang mono. Perhatikan, sekarang saya geser ya, saya geser ke arah L. Left. Kita perhatikan ya, kita dengarkan. Nah, indikator yang berjalan itu hanya yang berada di sebelah kiri. Oke ya. Nah, kemudian kalau ini kita rubah, saya rubah ke right-nya, ke sebelah kanan. Perhatikan. Nah, yang aktif indikatornya hanya sebelah kanan. Itu adalah untuk efek kontrol. Oke, kemudian berikutnya itu di bawah, ini saya atur balan dulu ya, 0. Oke. Nah, di bawahnya itu ada tombol M dan S. M adalah mute track, jadi audio yang berada pada track A1 atau audio 1 itu tidak akan aktif. Kita praktekkan. Kita play. Kemudian kita mute. Indikatornya akan hilang karena kita mute pada track yang audio 1. Oke. Nah, itu ya. Kemudian yang sampingnya adalah solo track. Jadi kalau di sini nanti audionya banyak ya, pada track A1, A2, A3 terdapat audio di sini. Nah, solo track ini akan mengaktifkan salah satu track yang dipilih. Jadi kalau katakan ini diklik solo tracknya, berarti yang aktif hanya ini. Yang suaranya berbunyi hanya ini aja. Oke ya, itu adalah pada panel kontrol. Jadi nanti masih banyak panel-panel yang ada di sini, tapi yang sering digunakan itu dulu, jadi efek kontrol sama audio clip mixer. Oke ya. Kembali lagi di efek kontrol, saya klik kiri di sini. Oke. Nah, pada panel yang berikutnya adalah jendela preview. Jendela preview ini akan aktif ya kalau pada video satunya terdapat file video. Jadi kalau ini barnya saya geser, filenya saya geser aja. Kemudian barnya ini saya klik kiri, saya geser sampai awal. Nah, dia akan hilang blank karena di sini terdeteksi tidak ada gambar apapun. Kalau saya play, nah, itu jendela atau panel preview.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah panel project. Jadi di panel project ini akan tersimpan semua file yang pernah kita import atau file yang pernah kita buat di sini, yang di jendela timeline. Ini semua file-filenya seperti mengimport video, kemudian import audio, import teks, atau membuat teks, itu akan muncul di sini, di panel project. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada new bin. Jadi semacam folder ya untuk mempermudah kita dalam mencari data. Jadi kita bisa buat folder di dalam panel project ini. Ya, kita bisa buat, saya contohkan, klik. Nah, kita beri nama, katakan scene atau mungkin gini. Hari pertama, shooting hari pertama. Shooting hari pertama. Nah, itu bisa kita simpan di sini. Kalau kita klik, kita double klik ya. Nah, semacam folder gitu. Jadi ini semacam folder. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada tool new item. Klik. Nah, di sini ada beberapa opsi, bisa membuat scan baru, membuat offline file, adjustment layer, title, bar and tone, black video, caption, dan sebagainya. Sementara kita belajar di interface-nya dulu. Oke, kemudian yang berikutnya di sini ada tool yang bisa kita gunakan dan sering kita gunakan. Yang paling sering kita gunakan adalah razor tool atau bisa kalian langsung tekan tombol C. Nah, ini digunakan untuk memotong gambar yang nggak penting-penting banget. Gambar yang tidak penting. Jadi kita gunakan razor tool untuk memotong. Nah, bagaimana caranya? Ya cukup kita arahkan, kita aktifkan dulu razor toolnya, atau kita langsung tekan C. Perhatikan ya. Nah, kemudian kita arahkan mana yang kita potong. Ini kita potong, klik kiri. Klik. Nah, sudah terpotong. Kita play sampai seberapa jauh. Nah, katakan di sini saya ingin potong, saya klik di sini. Klik. Nah, karena ini sudah terpotong, nah tentunya tool yang kita gunakan sekarang adalah selection tool. Karena apa? Kita harus seleksi bahwa ini nantinya harus dihilangkan. Nah, kalau kita tetap menggunakan razor tool, kita klik tentunya nanti gambarnya ya tetap kepotong gitu karena kita belum merubah toolnya ke selection tool. Nah, di sini ada tool yang bernama selection tool atau kita cukup tekan V. Perhatikan tadi C ya, sekarang V. Nah, kita tinggal menyeleksi mana yang gambar kita potong atau kita hilangkan. Saya seleksi ini, saya klik kiri, saya delete. Nah, oke ya. Nah, cara manualnya kita harus geser file yang di belakang ini harus kita geser ke depan. Kalau kita geser, tentunya setelah ada gambarnya pasti akan blank, hilang. Jadi harus kita geser. Caranya kita klik kiri, tahan, geser, tahan, kemudian geser, lepas. Ya. Itu ya.
Nah, cara kedua yang paling cepat adalah kita klik kiri di antaranya ini, klik kiri, ya, kemudian klik kanan, ripple delete. Jadi secara otomatis file yang ada di sini akan bergeser ke depan. Seperti itu. Atau kita jauhkan aja biar gampang. Ya. Klik kanan, ripple delete. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi tool yang sering kita gunakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jendela timeline itu sendiri. Timeline ini berupa track per track. Jadi di sini ada track 1, 2, 3. Di sini ada track audio 1, audio 2, audio 3. Pada track-track ini itu seperti kalau seperti kue lapis, ya. Jadi jadi warna yang paling atas, ya di kue lapis itu ya warna yang paling atas itu adalah warna yang kelihatan sama seperti ini. Jadi track yang paling atas itu adalah track yang paling terlihat. Jadi kalau katakan di atas nanti ini ada gambar lagi, berarti yang kelihatan adalah ya gambar di atas. Ada gambar di atasnya lagi, ya yang kelihatan adalah gambar yang di atas. Itu ya. Sama seperti audionya juga seperti itu. Nanti kita bahas pelan-pelan. Untuk defaultnya, di sini terdapat 3 track video, 3 track audio. Ya, nah ini bisa ditambahkan tracknya. Kita cukup klik kanan, ya, klik kanan pada tracknya, klik kanan, add track, klik. Nah, 4. Klik kanan, add track lagi, 5. Audio juga seperti itu, klik kanan. Nah di audio juga seperti itu, tinggal kita klik kanan, add track, nah, tambah lagi tracknya, dan seterusnya. Oke ya, paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah kalian perhatikan di sini ada 00.2, 00.2, 15.2, 00. Ini adalah durasi. Jadi saya geser dulu ini ya, saya geser dulu biar gampang. Perhatikan di sini 00.00.00. Jadi durasinya 0 detik, 0 menit, 0 jam. Kemudian saya play. Kenapa saya berhentikan di sini? Saya ingin memberikan penjelasan bahwa bar ini akan menunjukkan durasi gambar yang berjalan. Nah, perhatikan di sini, berarti durasi video sampai dengan bar ini, gitu ya, durasinya adalah 16 detik 29. Nah, perhatikan di sini durasi audionya adalah 16 detik 29. Nah, 16 detik 29. Ya. Kemudian perhatikan yang ada di sini, ya. Bar ini itu berhenti pada 16 detik 29, sama dengan yang ada di bawah sini. Bagaimana dengan yang di sebelah ini? Ini adalah durasi berakhirnya dari video yang kita punya ini. Durasi videonya adalah 24 detik 20. Ya, itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan
seberapa lama durasi video yang kita buat. Video ini berhenti pada detik ke-16, akhir dari durasi adalah detik 24. Ya. Kemudian yang berikutnya di sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah indikator dari audio. Saya play. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan di sini tadi ada indikator yang berwarna kuning, warna hijau, kuning, kemudian merah. Nanti kita bahas lagi, kenapa sih harus seperti itu, kenapa sih warnanya merah, atau dan sebagainya. Oke ya? Nah, itu dulu dari saya. Interface yang ada di Adobe Premiere Pro CC 2017. Nah, nanti untuk detailnya akan saya jelaskan dengan praktek sekaligus. Jadi, saya jelaskan tool-tool yang digunakan atau menu-menu yang digunakan, sembari kita langsung nanti mempraktekkan. Oke, ketemu lagi next di channel yang sama. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia. Salam dari Madi Free Motion. Terima kasih.